Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Sebelum menonton video kali ini, yang akan membahas tentang Perang Salib keempat, alangkah baiknya kawan-kawan menonton terlebih dahulu video kita tentang Perang Salib 3. Oke, langsung saja kita akan membahas Perang Salib keempat. Pada Perang Salib sebelumnya, yakni Perang Salib ketiga, telah disepakati gencatan senjata dan pembagian wilayah antara pasukan Muslim dan Kristen. Kesepakatan ini dikenal dengan Perjanjian Ramla. Namun pasukan Kristen sendiri masih menyimpan keinginan untuk kembali merebut Yerusalem, dengan jalan terlebih dahulu menaklukkan wilayah Mesir. Pada Perang Salib keempat ini, pasukan salib dipimpin oleh Bonifacius de Montferrat dan Baldwin IX dari Flandria. Namun misi perang ini kemudian jauh dari misi semula. Mereka bukannya menaklukkan Mesir, tetapi malah menaklukkan dan menjarah kota Konstantinopel di Bizantium pada bulan April tahun 1204 Masehi. Pada akhirnya berdirilah Kerajaan Latin Konstantinopel. Periode Perang Salib keempat ini merupakan aib bagi tentara salib, yang membantai sesama umat Kristen dalam peristiwa penjarahan Konstantinopel, serta merupakan sejarah yang memilukan bagi Kekaisaran Bizantium sendiri. Jika misi Perang Salib selalu dikaitkan dengan Kristen versus Islam, maka fase keempat ini tidak pas jika disebut sebagai Perang Salib. Jika istilah salib sendiri merupakan bagian dari salah satu materi dalam sakramen tobat atau penyucian dosa, maka bisa saja fase ini disebut sebagai ekspedisi salib, bukan Perang Salib. Sebab sejak awal, tentara salib tidak melaksanakan misi utama mereka, yakni menaklukkan Mesir, yang menjadi pusat kendali pemerintahan Muslim selama periode dinasti Ayyubiyah. Pasukan salib malah berhenti di Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dan memporak-porandakan kota, dengan membakar, membunuh, menjarah, dan merampok relik-relik penting untuk dijual belikan. Banyak temuan yang tak masuk akal bila penyerangan ini hanya didasari motif dendam terhadap rakyat Konstantinopel, yang sebelumnya menggulingkan Alexius IV Angelus, hingga menyebabkan kematiannya, yang kemudian menghambat misi salib mereka. Ordo atau pasukan Templar, yang sejak awal sudah memiliki catatan kelam terkait teori konspirasi yang mengelilinginya, ternyata memiliki tujuan terselubung. Sebabnya, setelah jatuhnya Konstantinopel, mereka malah mendirikan Kekaisaran Latin Konstantinopel, yang berlangsung lama, dan membagikan tanah di antara para baron Ordo Templar. Pada bulan Januari tahun 1203, sejak keberangkatan mereka menuju Yerusalem, sebagian besar pemimpin tentara salib yakni Ordo Templar, mengadakan perjanjian dengan Pangeran Bizantium Alexius Angelus, untuk membantu merestorasi tahta ayahnya yang baru saja digulingkan sebagai kaisar. Armada ini pun berangkat dari Venesia menuju Zara, lalu ke Durazzo, sebelum ke Konstantinopel melalui jalur laut. Timbal balik perjanjian ini adalah bantuan militer dan keuangan bagi tentara salib dari Bizantium, untuk melanjutkan misi ke Mesir. Pada bulan Juni armada utama tiba di Konstantinopel. Menjelang penobatan Alexius Angelus IV yang mendapat dukungan tentara salib, terjadi pertempuran kecil di sekitar wilayah Konstantinopel. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia juga hendak digulingkan rakyatnya seperti ayahnya dahulu. Dan akhirnya pemberontakan rakyat di Konstantinopel untuk menggulingkan Alexius IV Angelus pun terjadi, dan ia berhasil diturunkan oleh rakyatnya. Dengan jatuhnya Alexius IV Angelus sebagai kaisar, ia tak bisa memenuhi permintaan tentara salib, baik militer maupun keuangan. Terlebih disusul pembunuhan Alexius IV pada sebulan setelahnya. Akhirnya, gabungan tentara salib dan pasukan Venesia pun menaklukkan Konstantinopel. Pada bulan April tahun 1204, tentara salib berhasil merebut Konstantinopel dengan cara yang brutal. Mereka melakukan penjarahan besar-besaran, kemudian mendirikan Kekaisaran Templar. Mereka membagi wilayah Bizantium di antara anggota ordo mereka, sehingga dalam Kekaisaran Templar ini, ada banyak kerajaan yang dikuasai persaudaraan Ordo Templar. Tentara Kristen Latin yang mayoritas merupakan pasukan Ordo Templar, memang dikenal rakus mengumpulkan kekayaan. Mereka adalah ordo ksatria terkaya, yang bahkan kekayaan serikat mereka mengalahkan para raja. Rupanya sejak awal, tujuan mereka adalah menguasai perdagangan Bizantium yang kaya, dan berkongsi dengan para pedagang Venesia. Tujuan mereka adalah merebut Konstantinopel, bukan berperang melawan Muslim di Mesir.
Para ksatria Templar ini selain menjarah kota, mereka juga menghancurkan kitab-kitab suci kaum Ortodoks, memporak-porandakan gereja, dan membawa banyak emas, perhiasan, relikui umat Kristen, dan karya seni ke Eropa Barat. Jadi penjarahan Konstantinopel ini memang harus terjadi. Kemungkinan besar Alexius IV bukan dibunuh kaum pemberontak, namun oleh tentara Templar sendiri, sebagai dalih penaklukan Konstantinopel. Namun, meski Konstantinopel berhasil diambil alih, masih banyak basis pertahanan Bizantium yang tak ditaklukkan ksatria Templar, seperti Nikaya, Trezibon, dan Epirus. Basis-basis ini yang kemudian mengumpulkan kekuatan untuk memulihkan Bizantium, dan berhasil mengusir ksatria Templar dan membubarkan kerajaan mereka sebelum tahun 1261, atau hampir 60 tahun sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Ordo Templar. Peristiwa penjarahan Konstantinopel dianggap sebagai awal kemunduran Bizantium. Pasalnya setelah peristiwa ini, Bizantium benar-benar hancur. Mereka bangkrut secara ekonomi, warisan budaya mereka pun banyak yang hilang atau dihancurkan, serta wibawa kaisar setelah itu yang terus merosot. Meski begitu, Bizantium berhasil bertahan sejak 1261 Masehi, hingga 200 tahun kemudian, sebelum kemudian berakhir saat pasukan Yanisari meluluhlantakkan benteng Konstantinopel, di bawah rezim kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada tahun 1453 Masehi. Itulah tadi sejarah mengenai Perang Salib keempat. Perang ini melenceng dari semangat awalnya untuk melawan pasukan Muslim dan merebut kota Yerusalem. Mereka malah menjarah kota Konstantinopel di Bizantium. Lantas bagaimana kelanjutan dan akhir Perang Salib? Silahkan tonton video kami berikutnya, yang akan membahas akhir dan dampak-dampak dari Perang Salib. Sampai jumpa, dan terima kasih.